Bapak Ibu jemaat, kita periksa diri. Karena prinsip orang dengar firman Allah Bapak Mama, kita terima firman itu seperti cermin, bukan spion. Spion pakai lihat orang. Jadi kalau pendeta khotbah dia bilang, aduh terlalu pas. Pas dengan siapa? Dengan itu yang di sudut kanan. Ini spion. Dengar firman jangan spion dong. Masa kita khotbah tidak pernah kena dengan kamu? Selalu kena di Pak Kadis lah, Pak RT lah, Pak RW lah, Wakil Ketua Pol PP lah. Tidak pernah kena dengan dia. Orang begini susah bertobat, munafik. Dengar firman pakai kacamata kuda. Tak usah lihat orang ini malam. Lihat diri sendiri. Perhatikan ke diri sendiri. Cermin, bukan spion. Shalom, Kalwedo. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya bersyukur melihat dengan mata kepala saya sendiri Tuhan memberkati negeri ini. Pemerintah yang kita cintai, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan seluruh jajarannya dengan dukungan yang begitu nyata. Dan juga pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, baik GSJA maupun non-GSJA. Mau dari suku manapun kita, tapi kita percaya mau darah Maluku, darah Timur, darah Jawa, darah Batak, atau darah apapun, tapi dalam darah Yesus Kristus kita adalah keluarga. Amin. Satu sukacita besar, orang tua kami Bapak Nathan Yakobus jauh-jauh sudah memikirkan acara ini, tapi karena COVID. Lalu waktu itu kalau tidak salah ada pilkada atau apa, jadi tidak sempat jalan. Tapi hari ini waktu Tuhan. Allah yang kita sembah bukan Allah yang kepagian atau Allah yang kesorean. Bukan Allah yang terlalu cepat atau Allah yang terlalu lambat. Tapi dia Allah yang bekerja tepat pada waktunya. Saya bersyukur bahwa saya juga bisa melihat jemaat yang begitu antusias hadir di lokasi KKR ini untuk menerima sesuatu yang dari Tuhan. Amin. Malam ini tidak boleh jadi malam sia-sia. Ini malam berkat, ini malam pemulihan, ini malam mujizat, ini malam kelepasan bagi kita semua. Saya sedikit memperkenalkan nama saya. Saya mungkin Bapak Mama sebagian lihat-lihat di media sosial, TikTok atau Reels atau YouTube. Tapi hari ini saya mau sedikit lebih detail memperkenalkan saya dan keluarga. Saya pendeta dalam jajaran kependetaan gereja sidang-sidang jemaat Allah di Indonesia, di wilayah NTT. Dulu di NTT cuma ada 1 BPD, tapi hari ini sudah ada 3 BPD. Dan kami ada di BPD Smart NTT, BPD 1 NTT Smart, Semau, Rote, dan Timur. Karena Sumba berdiri sendiri, lalu Alor, Sabu, dan Flores sendiri. Ya, dan saya bersyukur di GSJA saya mengenal Tuhan. Di GSJA saya belajar melayani. Di GSJA saya belajar cinta Tuhan, rendah hati, rajin dan jujur. Di GSJA saya dididik juga untuk menghormati sinode lain. Di GSJA kami juga dididik menghormati agama lain. Di GSJA kami juga dididik menghormati pemerintah. Karena pemerintah juga hamba Allah. Dan itu saya bisa lihat di MBD ini. Kolaborasi yang luar biasa. Kemitraan yang begitu luar biasa. Saya menggembalakan satu gereja sidang jemaat Allah dengan nama Amazing Grace di Kupang NTT. Dan di depan gereja saya tulis
bengkel orang berdosa. Karena bagi saya, gereja bukan tempat kumpulnya para malaikat. Gereja adalah tempat kumpulnya orang-orang kotor yang sudah mengalami juru selamat di dalam kehidupannya dan terus dibaharui dari waktu ke waktu, semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Makanya saya tulis bengkel orang berdosa. Saya bersyukur mendapat istri yang mengasihi Tuhan, seorang ASN, tapi sudah mengundurkan diri karena panggilannya kuat. Dan dia hari ini juga ada dalam jajaran kependetaan sebagai pendeta muda di GSJA 1 Smart NTT. Dalam pergumulan panjang akhirnya beliau memutuskan mengundurkan diri sebagai seorang ASN. Tapi ini panggilan khusus. Pengalaman pribadi orang tidak boleh jadi rumus. Takutnya habis ini semua PNS di sini mengundurkan diri, daftar jadi pelayan Injil guys ya. Iya toh kan harus lihat juga bahwa jadi hamba Tuhan tidak selalu harus jadi pendeta. Jadi ASN juga bisa jadi ASN yang berhati pendeta, bupati berhati pendeta, wakil bupati berhati pendeta, kepala dinas berhati pendeta. Itu banyak. Kalau kami ini kategori full time ya, sepenuh waktu. Tapi saya percaya sampai hari ini yang Yesus cari bukan sekedar full time atau part time, tapi yang Tuhan cari adalah full heart, sepenuh hati bagi Kristus. Sebab kalau belajar sejarah gereja pertama lahir pada hari Pentakosta, Petrus khotbah 1 kali khotbah, 3.000 orang bertobat. Tapi setelah itu dalam catatan Kisah Para Rasul pasal 8, yang berdiaspora bukan rasul-rasul, tapi jemaat yang 3.000 itu yang berlatar belakang mungkin petani, tentara, ibu rumah tangga biasa dan lain sebagainya. Mereka yang dibakar dengan api Pentakosta. Itu yang keluar, berdiaspora, menjangkau. Dan hari ini saya percaya ada GSJA di NBD itu karena ada hamba-hamba Tuhan dan ada jemaat yang dilahirkan oleh Roh Kudus sehingga terus bernyala-nyala demi kepentingan kerajaan Allah. Malam ini kita mau lebih banyak mendengar tentang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab kalau Anda tidak kenal saya, Anda tidak akan kenapa-napa. Anda tidak kenal Pak Prabowo, Anda tidak kenapa-napa. Anda tidak kenal Pak Gibran, Anda tidak akan kenapa-napa. Tapi kalau Anda tidak kenal Yesus, Alkitab berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Maka kalau kita bicara tema kita, tuntutan zaman bagi umat Kristen. Wow, ini tema yang menarik dan bukan kebetulan. Hari Minggu depan itu mulai dalam kalender gereja sudah mulai masuk minggu-minggu Advent. 4 hari Minggu sebelum 25 Desember. Dan kalau bicara tentang minggu-minggu Advent, minggu-minggu di mana gereja-gereja menurut kalender-kalender gereja, sebagian gereja mulai mengkhotbahkan materi-materi khotbah yang bertujuan mempersiapkan jemaat untuk menyambut Natal 25 Desember yang ada di depan kita. Tapi sebenarnya lebih daripada itu, jemaat diingatkan dalam penantian itu bahwa kita bukan menanti atau menunggu Yesus datang sebagai bayi lagi, tapi kita akan menunggu dan menanti Yesus datang sebagai raja di atas segala raja, sebagai hakim yang berkuasa. Dan pada waktu dia datang, dia akan pisahkan domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Dan pada waktu dia datang, yang menghadap di hadapan Yesus bukan sekedar gereja, misalnya GSJA, GBI, GPDI, GPM, atau mungkin Katolik, atau mungkin sinode-sinode yang terdaftar di PGI. Tapi pada waktu itu, Alkitab mencatat,
pada second coming, kedatangan Yesus yang kedua, yang menghadap dia adalah segala bangsa. Bukan semua gereja, semua bangsa. Suka tidak suka, setuju tidak setuju, senang tidak senang, Yesus adalah penguasa dunia akhirat satu-satunya. Makanya dalam Kisah Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-36, mari kita perhatikan ayat ini, lalu kita baca sama-sama saudara-saudara. Kisah Rasul pasal 10 ayat 36. Bisa kelihatan ayatnya di sana? Sudah. Oke. Sama-sama kita tunggu. Saya lihat ke sana, saya mata juling ya. Oke. Sama-sama 1, 2, 3. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh siapa Bapak Mama? Yesus Kristus, yang adalah apa? Tuhan dari semua orang. Tepuk tangan dulu. Yang namanya orang tapi belum percaya Yesus, saya mau kasih tahu, Yesus adalah Tuhanmu. Ada datanya. Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Makanya dalam Matius pasal 25 itu, saudara-saudara, waktu dia datang di ayat 31 dan seterusnya, dalam segala kemuliaannya, yang ngumpul di hadapannya, sesuai yang saya sampaikan tadi adalah semua bangsa. Perhatikan ayat ini, istri saya baca. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Ya. Maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan. Oh haleluya, kami rindu engkau kembali Tuhan Yesus. Terus. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dengarkan itu Bapak Ibu. Semua bangsa, bukan semua gereja. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan segala bangsa. Dia Tuhan semua orang. Dia sebenarnya datang bukan bawa agama tertentu. Dia datang untuk membawa jalan, kebenaran dan hidup. Makanya dia memproklamirkan dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, artinya apa? Di luar Yesus tidak ada jalan. Akulah kebenaran, artinya apa? Di luar Yesus hanya ada kesalahan. Akulah kehidupan, artinya apa? Di luar Yesus hanya ada kematian. Maka dari itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, nama ini harus terus diberitakan. Di hari Pentakosta, Petrus berkhotbah dan ujung tombak pemberitaannya adalah nama di atas segala nama ini. Bahkan di bagian lain dalam Kisah 4, ayatnya yang ke-12, ayat itu secara eksplisit di depan orang-orang yang belum tahu Yesus, di depan orang-orang yang mungkin menolak kemesiasan Kristus. Tapi Petrus bicara secara eksklusif untuk menyatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat kecuali dalam nama itu. Perhatikan Kisah 4 ayat 12. Kisah 4 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Amin. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jangan bilang pendeta atau hamba Tuhan yang mirip Petrus ini adalah orang arogan. Loh, kenapa omong begitu? Itu kan ada orang lain yang tidak percaya. Kenapa kau nyatakan itu? Apakah Petrus arogan? No.
Beberapa ayat sebelum ayat ini, di ayat 8 diberi keterangan di sana, ini bukan hamba Tuhan arogan, tapi hamba Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus. Saudara lihat ayat 8 bilang apa? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Bukan arogan, orang penuh dengan Roh Kudus, dengan keberanian surgawi, dia akan menyatakan tidak ada jalan lain, mau selamat cuma Yesus. Maka kalau orang bilang ada jalan lain, itu penghinaan terhadap pengorbanan Kristus. Itu penghinaan terhadap salib Kristus. Itu penghinaan kepada dia yang telah berdarah-darah untuk melakukan missio Dei. Misi Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara, memasuki minggu-minggu Advent yang ada di depan kita, saya bersyukur melalui KKR ini, firman Tuhan akan mengingatkan kita untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus yang kedua. Amin. Kedatangan Yesus bicara tentang doktrin eskatologi, ilmu tentang akhir zaman. Sebenarnya kedatangan Yesus itu ada yang bersifat universal. Ketika dia datang dan terjadi rapture, pengangkatan gereja. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu, ada eskatologi yang namanya eskatologi pribadi. Yaitu Yesus datang untuk menjemput nyawa kita. Yang setuju katakan amin. Kita yang duduk dengar malam ini, yang melayani ataupun yang dilayani, kita semua sedang tunggu nomor antrian masing-masing. Nomor urut masing-masing. Tidak tahu siapa meninggal duluan. Yang tua belum tentu meninggal duluan. Karena banyak saya kenal orang tua sudah umur 90-an tahun, masih sehat, baca Alkitab juga tidak pakai kacamata. Tapi anak baru lahir sudah meninggal. Oh artinya eskatologi pribadi tidak kenal tua atau muda. Ada yang bilang harus jaga kesehatan, satu hari harus 6.000 sampai 8.000 langkah. Ya, makan rebus-rebus, tapi serangan jantung di umur 40. Ya tidak alergi, jaga kesehatan. Silakan jaga kesehatan. Tetapi saya percaya kalau nomor urut kita sudah tiba, kita harus berangkat. Amin. Dan sebelum berangkat itu, ingat saudara-saudara, ini hanya tempat transit. Dunia ini hanya tempat transit. Ini hanya tempat training. Transit sekaligus training. Inti tempat pelatihan. Kehidupan sesungguhnya dimulai setelah kematian. Ulang. Kehidupan sesungguhnya dimulai setelah kematian. Hidup di dunia ini saya beri nama periode kesementaraan. Sedangkan ada periode yang jauh lebih panjang, yaitu periode kekekalan. Dimulai kapan? Setelah nomor urut kematian kita masing-masing. Saya datang di NBD atas penentuan Allah. Saya tidak sedang berkhotbah di kuburan. Saya khotbah kepada orang-orang hidup yang sedang menuju antrian mati. Tidak ada kita yang kebal dengan antrian mati, Bapak Mama. Saya diutus Allah untuk berseru kepada Anda yang detak jantungmu masih aktif sekarang, darah masih mengalir, masih injak kaki di tanah MBD ini. Dengar. Zaman di mana kita hidup ini, Alkitab berkata, tambah hari tambah cemar, tambah hari tambah jahat, tambah hari tambah rusak. Yesus bilang ada dua jalan, ada jalan yang sempit dan ada jalan yang lebar. Jalan yang lebar dimasuki oleh banyak orang dan itu menuju kebinasaan. Jalan sempit hanya dimasuki oleh sedikit orang dan itu jalan menuju hidup. Itulah jalan yang dipilih oleh orang-orang
yang tidak dipengaruhi oleh fenomena-fenomena zaman yang tambah hari tambah jahat. Menjelang kedatangannya yang kedua, atau minimal eskatologi pribadi lepas pribadi, individu lepas individu. Di zaman ini, saya mau kasih tahu beberapa informasi kitab suci bagi kita. Sebab Bapak Ibu terkasih, kita semua percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita, amin. Dan terang bagi langkah hidup kita. Sesat atau tidaknya kita sangat tergantung kepada sejauh mana Anda dan saya dikuasai firman. Saya sering orang bilang begini, wah Pak Mel kuasai ayat ya. Buat apa kuasai ayat? Yang lebih tepat dikuasai ayat. Bikin apa kuasai ayat? Hafal ayat banyak-banyak kalau tidak dikuasai oleh ayat-ayat itu. Sebab banyak orang menguasai ayat, rajin periksa Alkitab, tapi tidak pernah bertobat. Itu ada di Yohanes pasal 5, ayat 39, ada kelompok orang tertentu yang kalau omong ayat hebat, omong agama nomor 1, omong Alkitab dia selalu paling menonjol. Tapi tidak pernah mau datang pada Kristus. Ini masalah. Perhatikan. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Tetapi apa yang Yesus bilang di ayat 40? Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Wah, itu kan kasihan. Saya punya kawan sekolah teologi, ujung-ujung dia bilang, setelah saya baca Alkitab, saya memutuskan jadi ateis. Orang otak koslet. Baca-baca Alkitab, ujung-ujung ateis. Ini model begini nih. Selidiki, kata Yunani, Ibrani, komentar John Calvin, ya, Charles Haddon Spurgeon, bla 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 bla. Ujung-ujung ateis, ujung-ujung malas pelayanan, ujung-ujung tidak ada terobosan, ujung-ujung tidak ada penjangkauan. Tetapi hari ini, Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya berharap Roh Kudus bekerja, membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Sebelum Yesus naik ke surga, dia suruh murid-murid tunggu di Yerusalem sampai kamu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem dan seterusnya sampai ke ujung-ujung bumi. Salah satu tujuan Roh Kudus datang dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-13 supaya membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Perhatikan. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ya, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Betul. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, ya, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Iya, jadi Yesus mengutus Roh Kudus untuk membuat kita lebih paham firman. Amin. Dan Roh Kudus tidak mungkin menyampaikan firman yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Contoh, belum lama ini ada nubuatan pendeta dari Afrika Selatan. Dia pun nama Yosua. Dia bilang Yesus datang 23 September 2025. Nah ini seberapa November ini? Awalnya dia bilang Tuhan kasih tahu dia, lihat ini kadang-kadang orang terlalu ngeroh, tapi tidak back to the Bible, tidak kembali kepada Alkitab, ujung-ujungnya bikin kacau. Dia bilang, Yesus ngomong, bahwa dia punya ekspresi, itu kan ekspresi meyakinkan orang. Jadi kalau orang yang tidak kuat dalam kitab suci, tidak kuat dalam belajar firman, gampang sekali terbabit, terbawa arus. Dia meyakinkan dan banyak orang ikut dia. Ternyata 23 tidak jadi. Dia bilang ada penglihatan baru, Tuhan Yesus ada halangan. Jadi geser ke tanggal 7 Oktober. Nah pas 7 Oktober itu saya terbang dari Jakarta ke Belanda. Saya bilang ini di atas pesawat baru Yesus jadi datang, beta mati sudah. Ternyata tidak jadi juga. Dulu paling parah Bapak Mama,
tahun 2003, ini karena sudah terekspos di mana-mana, jadi saya omong Bapak Mama, ini bukan fitnah atau apa, tidak. Memang ini sudah terekspos umum, ya. Ada orang nama Pak Mangapin Sibuea dari Jawa Barat. Dia dapat penglihatan waktu itu Yesus akan datang ini pokoknya bulan September 2003. Pengikut paling banyak Anda tahu dari mana? NTT. Wih, itu saya pun darah naik turun. Saya boleh sekolah teologi capek-capek. Di NTT itu 50 meter gereja, 50 meter gereja, 50 meter salib, 50 meter salib. Apalagi mau Natal begini, 50 meter pohon Natal, pohon Natal, pohon Natal. Lampu mati hidup, kayak iman kami, mati hidup, mati hidup. Saudara tahu, akhirnya sinode-sinode pergi nasihat mereka. Yang tidak ada, Yesus datang tidak ada yang tahu. Matius 24 ayat 36 itu eksplisit tentang hari dan saat itu. Tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, cuma Bapa yang tahu. Bagaimana Pak Mangapin tahu? Dan yang paling parah, Pak Mangapin bilang, Tuhan Yesus tuh mau datang di Kupang. Sungguh mati, saudara. Bapak Nathan pernah di Kupang. Di Kupang, kota Kupang ke sana, tuh di arah kabupaten ada satu kampung nama Pariti. Bilang Yesus mau datang di Pariti. Darah Yesus berkuat. Coba sebut salah satu nama di Alkitab. Bukit Sion, Ko Saitun, Ko. Masa Pariti? Jadi akhirnya orang-orang Pariti ini serius menunggu Yesus, dinasihati oleh sinode-sinode, termasuk kalau tidak salah waktu itu ada pengikut GSA juga yang terpengaruh. Jadi dari BPD GSA utus pergi nasihat anggota masing-masing. Gemit urus Gemit punya, GBI urus GBI punya, GPD. Karena mereka semua sudah terpengaruh dengan Pak Mangapin. Tunggu Yesus. Lalu ada penasehat dari sinode yang dinasehati balik oleh mereka. Bapak percaya saja, ini bisik langsung. Ini Roh Kudus bisik langsung di Pak Mangapin. Jadi Pak Mangapin kasih tahu kami, dan kami yakin Yesus akan datang di Pariti. Bapak lihat di pohon kelapa kami sudah gantung lampu strongking. Itu untuk apa? Supaya Yesus datang jangan salah tempat. Anda lihat. Kau pikir Yesus si buta dari gua hantu? Kurang ajar. Masa Tuhan Yesus tidak tahu Pariti di mana? Enak aja, lu dia pencipta langit dan bumi kok pakai sinyal lampu strongking. Inilah kalau orang sudah mulai tidak fokus pada firman, ini repot. Makanya dalam Matius 22 ayat 29, Matius 22 ayat 29, Tuhan Yesus bilang begini Bapak Ibu, perhatikan. Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kenapa orang sesat tidak ngerti kitab suci? Nah malam ini bahkan sepanjang 2 malam dan seminar besok yang mungkin rencana jam panitia. Jam jangan 8 saya masih 9. Tarik napas sedikit. 9 lah. Jam 9 pas, habis jam 12. Iya toh? Enak, anak-anak muda datang besok ya. Tanya kau pun segala patah hati, putus cinta, salah sasaran semua. Bawa datang. Tuhan kasih beres semua. Amin. Saya harap ini malam, besok malam seminar, kita dikuasai oleh firman Tuhan. Amin, kekasih Allah. Nah, apa kata firman berkaitan dengan fenomena zaman menjelang kedatangan Tuhan kita yang kedua kali entah kapan. Suka-suka dia, ready or not, Jesus is coming back. Jadi kita mesti betul-betul mempersiapkan diri kita dengan melihat informasi kitab suci berkaitan dengan fenomena. Ada banyak, bangsa perang lewat bangsa, gempa bumi, bla bla. Tapi itu baru permulaan. Zaman di mana kita hidup ini Bapak Ibu, ini hanya istilah saja ya. Kalau kita pernah salah ucap tidak mempengaruhi keselamatan, tapi karena ini kesempatan yang baik untuk kita memberi informasi. Zaman yang kita hidup ini namanya zaman akhir. Zaman akhir adalah periode antara kedatangan Yesus yang pertama sampai kedatangan Yesus yang kedua entah kapan. Ini namanya zaman akhir.
Jadi zaman akhir adalah zaman sebelum akhir zaman. Akhir zaman adalah akhir dari zaman akhir yang sedang kita jalani ini. Jadi zaman di mana kita hidup ini terhitung kedatangan Yesus yang pertama 2000-an tahun yang lalu sampai kedatangannya yang kedua entah kapan. Ini zaman akhir menuju akhir zaman. Kalau akhir zaman itu sama artinya dengan kiamat. Semua sudah berakhir. Ya ini hanya masalah istilah. Tapi kalau dalam studi eskatologi istilah ini memang sering dikacaukan. Orang suka bilang, ini su akhir zaman. Su akhir zaman berarti tamat dong. Ini zaman akhir menuju akhir zaman. Nah, zaman akhir menuju akhir zaman ini, ada beberapa fenomena yang saya dan Bapak Ibu mesti periksa diri kita. Yang pertama, akan terjadi kebejatan moral di mana-mana. Moral akan semakin bejat, semakin rusak, semakin mengalami dekadensi yang luar biasa. 2 Timotius 3, mulai ayat 1. Ayat itu memberi keterangan sebagai berikut. Perhatikan Bapak Ibu. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Hari-hari terakhir yang dimaksud dalam 2 Timotius 3 ayat 1 ini sama dengan zaman akhir yang saya maksudkan tadi. Ini hari-hari terakhir. Akan datang masa yang sukar. Ternyata masa yang sukar di sini. Kalau kita ikuti ayat-ayat selanjutnya. Aduh, kebejatan moral. Dan Bapak Ibu tolong sementara ayat ini dibacakan. Bapak Ibu perhatikan atau catat. Sekaligus periksa. Saya harap jangan ada kita yang hadir di lapangan ini. Yang ada dalam grup ini. Kalau Anda ada dalam grup ini. Tolong. Ini malam kamu harus segera keluar dari grup ini. Grup model apa? Baca. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Egosentris dan menjadi hamba uang. Mereka tidak peduli gereja, tidak peduli nama Yesus, tidak peduli nama baik. Segala cara dihalalkan untuk memperkaya diri. Bahkan sekarang di mana-mana. Oh sudah ada istilah nama apa ya? Open apa? Kayak pesan-pesan. Orang sudah jual diri. Anak SMP, SMA. Gara-gara mau pakai iPhone. Pro berapa? Saya ini galak pakai iPhone. Saya punya handphone bukan iPhone. Jadi saya tidak mengerti. Tapi ada survei. Kalau ada muncul handphone baru yang iPhone. Pelacuran semakin tinggi. Karena ada orang-orang yang masuk dalam grup tadi. Gara-gara mau gaya, gara-gara mau pakai barang bagus, gara-gara hamba uang, cinta diri, tidak peduli Tuhan Allah, rela jadi piaraan om-om. Nona-nona muda di MBD, beta sayang kamu. Saya hamba Yesus Kristus. Saya bicara apa adanya. Zaman ini tidak baik-baik saja. Ini kondisi zaman. Orang Kristen harus lihat ini. Kalau engkau ada dalam grup ini, tolong keluar. Cantik, manis, tapi jadi piaraan om-om. Orang piara tuh piara kucing, babi, anjing, meong, pus, ayam. Lu cantik-cantik kok piaraan orang. Heran sekali. Dan buat om-om yang tukang piara. Tunggu saya minum air. Saudara penggiliran ada. Tunggu bet. Saya telan lo habis. Buat om-om yang tukang piara. Tukang memuaskan hawa nafsu. Mentang-mentang Anda punya duit. Dengar Bapak. Dengar Bapak. Dengar. Kepada orang keras, panggilannya keras. Kalau engkau orang lembut, saya harap khotbah ini sudah cukup memanggil kamu malam ini. Jangan bakincang. Pikir istrimu, pikir anak perempuanmu, dan pikir Tuhanmu. Dia mati di Golgota bukan engkau pakai tubuhmu untuk memuaskan hawa nafsu, hidup dalam kenajisan.
MBD ini kalau orang bertobat hidup kudus, Anda percaya mulut saya, kabupaten ini akan semakin diberkati karena ada umat yang berbalik dari jalan-jalan yang salah dan memutuskan hidup kudus keluar dari grup tadi. Kalau ada om-om yang model kayak ubur-ubur di laut, ubur-ubur kan kena di mana gatal di situ. Kalau memang kau tidak mau bertobat tidak apa-apa. Tapi habis KKR tolong maju dan kita foto bersama dulu. Sekedar kenang-kenangan. Tidak mau bertobat foto bersama saja. Kita bikin kalender Kabupaten MBD 2026. Bapak Ibu jemaat. Lalu dalam ayat itu dilanjutkan informasi lain, seputaran kebejatan moral, dikatakan demikian. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ya. Mereka akan menjadi pemfitnah. Ya. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Ya, saya tidak usah bedah detail-detail ya, karena ini bukan eksposisi ini. Ini hanya informasi buat kita. Cek dulu. Ada anak-anak model begini di MBD. Orang tua satu kata, lusa 1000 kata. Hah? Kau tahu rahasia umur panjang salah satu kerannya apa? Hormat orang tuamu. Amen. Kalau kau mau cepat mati, melawan terus kau mati minggu depan. Aneh saya. Terus apa lagi? Tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu diri, lupa orang punya baik. Ya, kalau saya sama punya kebaikan saja dia lupa, apalagi Tuhan Allah, saya sanksi orang ini agak amnesia. Tolong ingat siapa pernah bantu saudara. Saudara di keadaan sekarang ini, Tuhan punya perpanjangan tangan yang mana yang telah Tuhan pakai. Contohnya GSJA sudah 36 tahun. Dari 1989 ini, ada orang-orang yang berjasa. Tolong ingat itu. Makanya kenapa kita memang harus menaruh hormat walaupun mereka tidak minta. Tapi kita tahu diri bahwa pendiri-pendiri gereja kita yang masih hidup seperti Bapak Nathan, ini harus kita belajar banyak dari mereka. Mereka pasti bukan sempurna, tetapi Alkitab berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amen. Kemudian, Tidak mempedulikan agama. nah, tapi bukan yang di sini, ini semua KKR hadir. Kok ini peduli agama semua. Ya. Besok tolong bawa teman, amin. Terus? Tidak tahu mengasihi. Ya. Tidak mau berdamai. Iya, tidak mau berdamai. Ada orang yang kita suruh berdamai, dia bilang nanti Natal saja. Kalau di NTT begitu. Keluarga Bakalai hanya masalah tanah sepotong. Kita suruh damai bilang nanti saja Natal. Iya, tapi kalau akhir November kau mati, tidak sampai Natal. Macam dia tahu saja dia kapan mati, dia Natal saja. Ada yang tunggu-tunggu Natal 17 Agustus. Pas bendera naik dia pun napas dia naik. Putus upacara. Nah dan seterusnya Bapak Ibu terkasih. Maka dari itu Bapak Ibu jemaat kita periksa diri. Karena prinsip orang dengar firman Allah Bapak Mama dengar. Kita terima firman itu seperti cermin bukan spion. Spion pakai lihat orang. Jadi kalau pendeta khotbah dia bilang, aduh terlalu pas. Pas dengan siapa? Dengan itu yang di sudut kanan. Ini spion. Dengar firman jangan spion dong. Masa kita khotbah tidak pernah kena dengan kamu. Selalu kena di Pak Kadis lah, Pak RT lah, Pak RW lah, Wakil Ketua Pol PP lah. Ini contoh saja. Tidak pernah kena dengan dia. Orang begini susah bertobat, munafik. Dengar firman pakai kacamata kuda. Tak usah lihat orang ini malam. Lihat diri sendiri. Perhatikan ke diri sendiri. Cermin, bukan spion. Amin Bapak Ibu. Lalu buat perenungan. Tidak ada kami datang untuk menghakimi, membabi buta di sini. No. Memang fungsi firman itu begitu. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Alkitab berkata segala tulisan yang diilhamkan Allah. Itu maksudnya Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu.
memang bermanfaat. Yang pertama, untuk mengajar. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Itu manfaat firman. Raja Daud setelah selingkuh dengan Bathsheba, memang Raja Daud tuh raja hebat, tapi dia punya mata tuh. Mata keranjang dia. Tapi inilah kejujuran kitab suci. Kelebihan Daud diekspos, tapi kejatuhan, kegagalannya tidak disembunyikan. Begitu juga Musa dan lain-lain. Pokoknya inti dari seluruh Alkitab, satu-satunya orang yang tidak ada dosa, cuma satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Karena syarat penebus itu harus manusia biasa dan tidak boleh berdosa. Tidak ada yang memenuhi syarat ini, maka Allah harus menjelma menjadi manusia. Itulah Yesus. Raja Daud tidak bisa lihat barang bagus. Orang ada pergi perang, dia di soto rumah, jalan. Lihatlah Tante Eba, Bathsheba. Langsung kirim informan, men tolong cek, siapa tuh? Sadar. Men coba cek, siapa? Informan datang balik bilang, si kedua pembini. Maksudnya Uria ini kan pangkat rendah. Si kedua. Ambil. Tapi memang ya laki-laki kelemahan di mata. Tapi Bathsheba tidak bisa dimaafkan sepenuhnya. Tidak bisa. Perempuan Yahudi itu jalan keluar saja pakai kerudung. Perempuan Yahudi. Ini kok bisa Bathsheba mandi, kok Daud lihat. Saya curiga dia bongkar seng. Memang ini satu, ini juga ubur-ubur betina sebenarnya. Kok bagaimana Raja Daud bisa lihat tembus? Lu mandi di mana? Di bawah pohon kurma. Jadi disinyalir ada penafsir. Yang sinyalir Daud salah dan tidak bisa dimaafkan. Harus bertobat pribadi. Tapi si Bathsheba tidak bisa dimaafkan sepenuhnya. Ini sedikit pesan buat kita, nona-nona, wanita-wanita MBD yang adalah milik Kristus. Amin. Alkitab bilang persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan. 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan, saudara-saudara, hargamu telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Andai kata kita pernah jatuh, ini malam-malam kebangkitan. Ini malam-malam pemulihan. Jangan terus bermain di lumpur yang sama. Yesus datang tidak cari orang benar. Yesus datang cari orang berdosa supaya mereka bertobat. Dan itu akan terjadi ketika Anda mendengar firman. Karena firman menyatakan kesalahan. Saya dulu ada di grup fenomena zaman berkaitan dengan kebejatan moral, Bapak Ibu. Saya bukan hanya tahu ayat atau sekolah teologi, tapi saya mengalami anugerah Tuhan. Ini live dan saya akan posting. Khotbah-khotbah saya selalu terposting di media sosial. Apalagi kalau bicara kesaksian hidup saya, pengalaman hidup saya. Sampai hari ini bisa jadi pendeta. Oh Bapak Mama, kakak adik, saudara, orang-orang muda di MBD, di MOA dan sekitarnya. Sesungguhnya pendeta Melatok ini sampah masyarakat, tidak pantas. Awal pertobatan saya di antara tahun 99, saya ingat pendeta Nathan Yakobus datang ke Kupang. Dan kakak Nona WL tadi juga ke Kupang kalau tidak salah. Saya ingat wajah-wajah Kupang juga. Itu awal-awal pertobatan saya. Masuk keluar tahanan, tikam orang, rampok orang. Biasa kalau 31 malam mau tutup tahun, harus acara makan-makan. Lalu mereka bebankan kami pemuda cari dana. Bagaimana cara cari dana? Bongkar warung orang tengah malam. Ambil beras, telur, Indomie. Jangan lupa kotak uang sebab kita butuh bumbu. Ambil semua, waduh makan enak satu kampung. Sebelum acara makan-makan majelis diminta untuk berdoa.
Lalu majelis bilang, waduh kayaknya makanan enak sekali. Iya, ini usaha dana atau gimana? Ini kreativitas pemuda. Padahal tidak tahu ini penjahat-penjahat bongkar, minta maaf. Saudara-saudara kami orang Bugis yang di Kupang itu kita bongkar semua. Maka saudara kami dari Bugis bilang, aduh kalau begini caranya pulang ke Sulawesi salah hatang. Ini sudah hitang, kariting, karisteng lagi. Kita bongkar semua itu. Lalu majelis tahu saja ini usaha dana, majelis berdoa, Tuhan terima kasih buat malam tutup tahun yang diberkati. Tuhan juga siapkan makan minum yang luar biasa. Allah telah memakai pemuda-pemuda ini untuk kreativitas yang luar biasa. Kami mohon tahun depan lebih dahsyat lagi Tuhan. Kita langsung pikir, wah ini warung mana? Saudara tanya di Kupang tuh, tahu tidak sejarah Melatok? Ini pancuri kelas kakap. Benar. Jemuran tetangga, jemur lewat dari jam 9 malam, saya anggap amal ibadah. Beta bantu angka, menyimpan di beta pula mari. Makanya dulu beta kalau pacaran tuh barang baru semua. Dari mana? Jemuran orang. Saudara, ini pengaruh miskin. Miskin. Bapak tidak tamat SD. Ini saya bersaksi apa adanya ya. Terlalu banyak ayat juga kalau tidak kesaksian hidup kurang seimbang. Jadi saya mesti berbagi juga. Bapak tidak tamat SD. Mama juga tidak tamat SD. Rumah paling sombong di gang kami. Itu rumah kami. Karena miring jadi ganjar dan kayu. Jadi kayak orang cakar pinggang. Jadi kalau orang lewat bilang bro, rumah paling sombong. Cakar pinggang terus. Padahal memang miskin. Kamar cuma satu. Untuk memisahkan kamar orang tua dan kamar anak-anak. Itu ditutup pembatas pakai kain terigu. Dulu ada saku terigu. Ingat ya. Baru tulis neto 66 kg. Ingat. Itu pembatas. Jadi saya lihat sekarang Pak Wakil Bupati bilang 4 benua, 5 benua. Pak, mantan pancuri. Anak miskin melarat, lahir dari keluarga miskin, sudah miskin lagi, ini keluarga saya nih, sudah miskin lagi, papa dan mama tuh tidak menikah. Jadi kami ini anak hasil kumpul kebo. Kami ini anak hasil persinahan 4 orang, tanpa nikah gereja. Bapak Katolik, mama Protestan. Belum lagi adat istiadat kami di NTT, ngeri-ngeri sedap. Jadi akhirnya melahirkan sampai saya yang bungsu. Ini anak haram, ini beta mesti omong ini. Ini anak haram. Orang tua tidak tahu gereja. Ibadah Katolik rumah kami terbuka. Ibadah Protestan rumah kami terbuka. Orang ajak main jalangkung, kami buka rumah. Jalangkung, saudara pikir hanya di Jawa. Yang tahu jalangkung. Saya dari kecil sudah lihat papa mama saya main jalangkung. Minta setan nomor porkas SDSB. Ada yang zaman porkas di sini? Bapak Nathan zaman porkas nih. Itu togel punya nenek moyang. Saya sudah lihat. Itu panggil setan, katanya opa yang sudah mati punya roh keluar. Lalu spidol bergerak sendiri, tulis 4 angka, kita bilang aduh ini syukur sudah tambah-tambah, ya bayar-bayar koperasi lah. Dulu kan koperasi kejar orang tua terus. Ini benar ini. Ternyata 4 angka itu pasang salah, kita pergi marah di kuburan, opa bodoh juga ternyata. Nanti setelah belajar firman baru kita tahu, oh itu setan tipu, tidak ada hubungan orang mati dengan orang hidup. Tapi dulu kan kita percaya karena galap gulita. Saudara lihat saya punya hidup model tidak enak sekali. Masuk tahanan, keluar tahanan, tikam orang, rampok orang, bacok orang, tusuk orang di depan gereja, satu kampung heboh. Pulang lapor papa mama saya, Mel tikam orang hampir mati di hari Minggu depan gereja. Orang sudah berteriak Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Saya hantam terus sampai 10 tusukan. Orang Kupang pasti tahu yang cerita. Saya ada di grup itu bapak mama.
Ini anak kotor, anak kurang ajar, anak dari orang, tidak kenal Tuhan Allah sama sekali. Tiap kali masuk tahanan, pasti ingat Tuhan Yesus. Sudah dalam sel, itu semua tahanan munafik iblis semua kita tuh. Oh, kalau masuk begitu berlutut dan kidung jemaat kita hafal. Kidung jemaat Amparas 15. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing kepada tenang. Woi, mati punya. Baru mulai tunjuk, ada yang khutbah, ada yang pimpin renungan, ada yang doa syafaat. Ini iblis semua. Sebab apa? Bebas dari tahanan, istilah tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Munafik. Kami hanya tahu Tuhan ada saat air sudah naik di batang leher. Kami hanya tahu Tuhan ada saat di balik terali besi. Ada bapak mama model begitu di sini. Anda ada di grup yang sama dengan saya dulu. Anda harus dikeluarkan malam ini. Kenapa Tuhan selalu dimanfaatkan model begitu? Pak sudah sakit mau mati baru cari Tuhan Allah. Kadang-kadang nih KKR kayak begini. Kalau tadi saya rasa spiritnya enak, bagus. Tapi ada juga yang kita ada menyanyi semangat. Dia tidak semangat. Dia tepuk tangan pun kayak ikan mujair yang baru lahir. Dia pikir ajaran tepuk tangan ini ajaran Pentakosta, ajaran GSCA. Halo, baca Alkitab. Tepuk tangan itu ada ajaran di Alkitab. Biar segala yang bernafas, puji Tuhan. Dengan tari-tarian, musik, segala macam ada tuh. Ini ajaran Alkitab, bukan ajaran gereja ABC. Hanya tentu kita, karena bersaudara jadi kita tahu penempatan diri. Tidak mungkin tiba-tiba saya pilih khotbah di GPM, lalu angkat lagu hormat, lalu saya mulai kumat di haleluya. Ya tidak cocok dong. Ikut saja GPM punya liturgi, that's it. Saya ada juga orang karismatik kadang-kadang kan agak berlebihan juga. Sudah tahu itu liturgi GPM, kau jangan kumat sendiri di situ. Sikap sempurna sampai liturgi habis. Diam di situ. Nanti kawan GPM datang ke kita di sini. Mereka juga cair, aman lah. Kan begitu, Pak Saudara. Toh, itu kekayaan tubuh Kristus. Memang ada ayat yang jadilah tenang supaya kamu berdoa. Bisa berdoa. Ini kita perlu omong juga. Awal-awal saya bertobat dulu di Kupang. Tuh, aduh Bapak Nata nih. Orang Kupang tuh kan sedikit-sedikit apa penglihatan, Pak. Wih, saya ngeri juga. Satu persekutuan doa tuh setiap minggu pasti ada orang yang mengaku dia Yesus. Setiap minggu. Kita pas semua pulang tiba-tiba satu gemetar. Haleluya. Akulah Yesus. Oh, kita takut semua. Loh, kok ini Kakak Martin sudah jadi Yesus sekarang? Minggu depan Kakak Norma sudah jadi Yesus. Saya Yesus di ini persekutuan banyak eh. Satu kali kita disuruh berlutut. Jadi berlutut tiba-tiba kawan saya. Karena dia takut tapi dia punya lutut nih gatal. Lalu dia bilang Yesus. Karena ini satu ngaku jadi Yesus. Jadi yang Yesus bilang, kenapa? Apa? Tapi mata posisi tertutup. Apa? Kenapa? Yesus izin. Ini lutut gatal. Lalu yang jadi Yesus bilang begini, garu toh bodok, garu. Lu garu pakai kasih tahu, garu bodok, begitu. Saya bilang, aduh ini kalau saya tidak sekolah teologi ya bahaya ini model begini. Lutut gatal Yesus bilang garu bodok, gitu sudah. Ada lagi yang ke persekutuan doa pasti cari penglihatan. Memang satu ibu ini kelihatannya ada karunia itu. Tapi kali ini yang minta dukungan doa ini dalam keadaan sakit, pucat. Paksa ibu ini harus melihat. Ibu bilang ini saya sudah tutup mata tapi tidak lihat. Langsung yang pucat ini bilang tolong ibu cek lagi. Akhirnya karena ini ibu emosi. Supaya dia cepat pulang.
Akhirnya ini ibu paksa diri, ya sudah, Tuhan sudah kasih tunjuk. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kasih tunjuk apa ibu? Di kau pun tangan kanan tuh gelas, haleluya, haleluya. Di kau pun tangan kiri itu jeruk. Aduh Tuhan, itu artinya apa? Lu kurang vitamin C. Kau pucat begini, kau pakai tanya penglihat. Lu minum vitamin C sana. Kau dari tadi jalan kayak darah habis, perempuan pendarahan 14 tahun. Kau tanya lagi lihat apa? Vitamin. Bapak mama, aduh hidup ancur-ancur. Tetangga-tetangga, kalau lihat anak-anaknya main dengan saya, mereka panggil, sini-sini jangan main, dia itu setan. Serius bapak mama, aduh kurang ajar luar biasa. Tetapi pada bulan Januari, saya 15 Januari 1999, saya bebas dari tahanan. Yang ke-8 kali itu. Istri saya awal nikah dan saya antar pakai motor, kawan kantornya lari ke ruangannya bilang, kakak tolong jangan naik dengan itu ojek kakak. Ojek yang mana? Yang tadi. Aduh itu nakal sekali. Itu suami saya. Kok kakak kenapa nikah dengan sial begitu? Dia sudah pendeta. Mereka tidak tahu saya sudah pendeta, bayangkan. Karena itu dulu anak jajahan, wajib setoran. Oh iya, wajib setor. Kalau tidak saya pukul sampai gigi patah semua. Harus setoran, harus. Kalau tidak dapat buku. Hidup terlalu jahat, terlalu kotor. Tapi Tuhan baik. Tuhan luar biasa. Malam ini saudara-saudara, hal pertama yang saya perlu tekankan dari sekitar fenomena zaman kebejatan moral itu. Tidak bisa tidak. Hanya anugerah Tuhan yang bisa membebaskan kita. Amin Bapak Ibu terkasih. Saya tidak malu menyaksikan ini. Akhirnya teman saya bertobat di penjara. Kasus dia disuruh bunuh orang, bertobat. Lalu bertobat mereka melakukan penginjilan jalanan. Datang ke kampung saya di Oepura itu. Saya dan teman-teman saya seperti biasa lagi pukul orang, lagi perampok sini-sini. Lagi merokok. Tiba-tiba dia khotbah di jalan begitu saudara. Saya paling belakang sana. Satu persatu teman-teman saya pergi. Tinggal saya sendiri. Waktu itu saya tidak bisa tahan jamahan Tuhan. Saya tahu itu waktu Tuhan. Saya sudah ikut banyak KKR pendeta besar. Yakob Nahuai, Gilbert Lumueno, Ade Manuhutu, Yonas Suisa. Semua pendeta-pendeta yang dari GSCA, dari Jakarta, dari mana. Datang khotbah tapi tidak pernah bertobat. Tapi waktu Tuhan, seorang narapidana diubahkan oleh Allah. Melakukan penginjilan jalanan. Dan waktu itu salah satu anak kurang ajar nakal sampah masyarakat yang dijamah oleh Tuhan Yesus adalah Mel Atok. Seperti yang Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Waktu itu saya tidak bisa tahan. Akhirnya saya memberi diri, dibaptis oleh pendeta John Adu. Itu orang tua rohani saya. Dan mulai itu saya komitmen mau jadi hamba Tuhan sampai hari ini. Tidak mudah. Di awal pertobatan kami pegang Alkitab. Baru keluar mau ke persekutuan doa. Teman-teman lama kumpul di situ. Lalu rame-rame hitung. 1, 2, 3. Nabi palsu. Mereka panggil saya nabi palsu. Itu berlangsung bertahun-tahun. Jangan lihat saya pegang Alkitab. Pasti bilang nabi palsu, gereja setan, gereja sesat, bla bla bla. Saya balas pakai apa seturut firman? Doakan musuhmu. Pembalasan adalah hak Tuhan. Kalau Tuhan berkenan pada jalan seseorang, musuh bisa didamaikan, jadi teman. Saya doa buat mereka dan Anda tahu orang-orang yang teriak nabi palsu, hari ini melayani di GSJ Amazing Grace bersama-sama dengan kami. Roh Tuhan bekerja, jamaah saudara-saudara saya itu. Karena saya tahu mereka tidak dikuasai Roh Kudus. Dan orang tidak dikuasai Roh Kudus menganggap segala sesuatu adalah bodoh. Sebagai contoh, dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Ayat itu berkata begini, 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa.
Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bagi mereka yang akan binasa, berita tentang salib dan unsur-unsur salib seperti kekudusan, seperti memuji menyembah dalam roh dan kebenaran. Bagi mereka yang akan binasa, bagi mereka yang duniawi, bagi mereka yang tanpa Roh Kudus, mereka akan bilang itu kebodohan. Dan ini saya konfirmasi dengan 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-13. Kalau pembicaranya ada Roh Kudus, pendengarnya ada Roh Kudus connect. Seperti hari Pentakosta, Petrus khotbah sebagai orang yang dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus bekerja kepada para pendengar khotbah. Satu kali khotbah 3.000 orang bertobat. Beda dengan Stefanus. Stefanus dipenuhi Roh Kudus, pendengar tidak dipenuhi Roh Kudus. Stefanus saat kali khotbah mungkin 3.000 batu tertuju pada dirinya dan dia mati tempat. Makanya Paulus bilang enak kalau pelayan dipimpin Roh, yang dengar firman dipimpin Roh, penuaian terjadi. Perhatikan 1 Korintus 2 ayat 13. Perhatikan. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Yap. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, Ya. tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Itu dia. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahami sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Iya. Itu sudah sampai ayat 14? Ya. Iya. Karena dianggap itu kebodohan. Tapi saya harap semua peserta KKR malam pertama ini tidak ada yang dikuasai oleh roh duniawi. Kalaupun tadi datang duniawi, Roh Kudus memerdekakan engkau. Roh Kudus melepaskan engkau. Roh Kudus mau pulihkan kita malam ini. Amin, kekasih Allah. Jadi saya pergi persekutuan doa teriakan itu, tetapi kemudian Allah membebaskan teman-teman saya. Dan hari ini kita menjadi tim yang kuat. Kadang-kadang kita harus melakukan pola pelayanan road gang to gang. Keliling dari satu gang ke gang yang lain. Dengan sound system apa adanya, panitia apa adanya, kontekstual. Dengan preman di gang-gang tertentu. Menjangkau berkhotbah, menjangkau berkhotbah. Dan puji Tuhan. Tuhan pulihkan saya. Hari ini atas kemurahan Tuhan. Dari satu panggung ke panggung yang lain. Dari satu negara ke negara yang lain. Dari satu bangsa ke bangsa yang lain. Dari satu mimbar ke mimbar yang lain. Serukan nama yang penuh cinta. Nama yang terima aku apa adanya. Nama juga yang terima Bapak Ibu apa adanya. Namun di tengah-tengah peristiwa itu, selesai sekolah teologi, saya punya beban. Saya harus pulang dan urus papa dan mama nikah. Karena ini anak haram. Hubungi pendeta Janado. Lalu di umur 60-an papa dan mama diteguhkan. Kami anak-anak berdiri jadi saksi. Saya tidak malu mengaku ini. Saya hanya mau kasih tahu bapak, mama, kakak, adik, saudara. Ini zaman jahat. Dan mungkin kita ada dalam daftar fenomena zaman kebejatan moral itu. Tapi good news from heaven. Pada hari ini, Yesus datang dengan caranya yang ajaib. Dia mau membebaskan kita. Saya percaya, Yesus berkata begini, lihat aku berdiri dan mengetok. Kalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dia. Apakah khotbahku yang sederhana di malam pertama ini? Saya harus sudah jam 10 ini. Apakah khotbahku yang sederhana di malam pertama ini? Setiap huruf kata kalimatku ini, sejauh suaraku bisa didengar. Apakah telah dipakai Tuhan mengetuk pintu hatimu? Bapak, ibu, kakak, adik, orang-orang muda terkasih. Dengar, hanya Yesus yang bisa tolong kita. Kalau ada 100 domba, ada satu tersesat, dia tinggalkan yang 99, dia akan cari domba yang tersesat itu. Bukan domba yang cari dia, dia yang cari domba. Dan sampai hari ini, cara dia mencari domba-domba dengan mengutus hamba-hambanya untuk memberitakan Injil. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 mengatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, dia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Sebaliknya kalau dia terbuka, artinya Tuhan sedang tarik Anda. Dan saya percaya malam ini
Kalau Anda adalah orang-orang yang ada di hati Tuhan. Yohanes 6 ayat 37 bilang begini Bapak Ibu. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Siapapun Anda, mau masa lalu kayak Paulus kah? Mau masa lalu kayak perempuan Samaria di Parigi Yakub kah? Mau masa lalu seperti Melatok kah? Tidak peduli. Yang pasti, kalau Anda adalah orang pilihan itu, semua yang diberikan Bapa akan datang kepadaku, dan barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Kiranya Tuhan bekerja di hatimu malam ini, di malam pertama. Saya harus berhenti di sini. Saya rasa Roh Kudus mau jamah beberapa orang di sini. Amen. Mari kita berdiri bersama. Mari kita berdiri jemaat terkasih.